Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali menyita perhatian publik. Kali ini Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum setelah penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya resmi menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, seorang dokter sekaligus pengusaha produk perawatan kulit atau skincare. Tak hanya Nikita, asistennya yang bernama Mail Syahputra juga turut menjadi tersangka serta ikut ditahan pada tanggal 4 Maret 2025. Penetapan status tersangka ini diumumkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Ia menjelaskan bahwa kedua tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan untuk proses pendalaman kasus dan melengkapi seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini dan apa yang menyebabkan konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys berujung pada tindakan pidana? Semua dimulai pada bulan November 2024 ketika Nikita Mirzani memberikan ulasan atau review terhadap produk skincare milik Reza Gladys di media sosial. Dalam ulasannya, Nikita memberikan penilaian buruk terhadap produk tersebut. Ulasan negatif ini rupanya membuat Reza Gladys tidak terima, sehingga ia menghubungi Mail Syahputra, asisten Nikita, untuk mengatur pertemuan dengan Nikita Mirzani. Namun, bukannya mempertemukan Reza dengan Nikita, Mail justru meminta uang dalam jumlah fantastis, yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Setelah melalui proses negosiasi, Reza akhirnya menyanggupi permintaan uang yang nilainya diturunkan menjadi 4 miliar rupiah. Proses penyerahan uang pun dilakukan dengan 2 kali transfer, masing-masing sebesar 2 miliar rupiah ke rekening atas nama Nikita Mirzani. Merasa dirugikan dan tertekan akibat permintaan uang tersebut, Reza Gladys akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada bulan Desember 2024. Tak lama berselang, pada tanggal 6 Februari 2025, Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan tersebut juga dihadiri oleh seorang dokter yang merupakan sahabat Nikita. Setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti, pada tanggal 20 Februari 2025, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti yang cukup dan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada pemeriksaan berikutnya, jumlah pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing tersangka pun cukup banyak. Nikita Mirzani mendapat 109 pertanyaan, sedangkan asistennya, Mail, mendapat 99 pertanyaan. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam mendalami kasus yang melibatkan publik figur tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan kedua, akhirnya pada tanggal 4 Maret 2025, Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh keluarga Nikita pun ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan proses hukum masih harus berjalan dan membutuhkan kehadiran para tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana konflik di dunia maya bisa berdampak besar di dunia nyata, bahkan berujung pada proses hukum yang serius. Peristiwa ini juga mengingatkan kita semua, terutama para public figure, untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial, serta dalam menjalankan interaksi bisnis, agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari. Demikian rangkuman duduk perkara kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang saat ini masih dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Kita nantikan bersama perkembangan terbaru dari kasus ini dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.